Pada hari ini, Gereja Katolik memasuki masa Prapaskah yang diawali dengan Hari Rabu Abu, di mana umat Katolik ditandai dengan pemberian abu di dahi, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Mari kita cari tahu lebih dalam lagi tentang sejarah dan makna dari Rabu Abu itu sendiri, agar masa Prapaskah kali ini lebih bermakna dan menjadi berkat bagi semua orang. Saudara-saudari terkasih, umat beriman Kristiani yang saya kasihi, perayaan liturgi Rabu Abu mempunyai makna tersendiri untuk kehidupan umat beriman, karena Rabu Abu mengawali suatu proses persiapan untuk menyongsong perayaan mulia Hari Raya Paskah. Karena itu gereja menetapkan 40 hari perayaan mulia ini yang dimulai dengan hari Rabu yang dikenal dengan Rabu Abu. Pada hari Rabu Abu itu umat beriman diajak untuk menerima abu sebagai tanda tobat. Abu mengingatkan kita akan peristiwa yang terjadi pada awal penciptaan manusia, di mana manusia diciptakan dari debu tanah. Dan dengan menerima abu, umat beriman disadarkan akan nasib yang akan dialami dalam hidupnya. Karena dia diciptakan dari abu, maka ia pun akan menjadi abu. Dan hal ini mengingatkan kita untuk melepaskan kesombongan kita, melepaskan keangkuhan kita dalam hidup sebagai manusia di dunia ini. Kita akhirnya menyadari bahwa dengan menerima abu di atas dahi atau kepala kita, kita mulai menyatakan diri sebagai manusia yang tidak berguna, manusia yang menyadari kelemahan-kelemahannya, manusia yang menyadari kekurangan-kekurangannya. Dan hanya melalui rahmat Allah maka manusia dapat menjadi sempurna. Hanya melalui rahmat Allah manusia dapat menjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan sendiri. Karena itu hari Rabu Abu membuka wawasan kita untuk memulai satu perjalanan ziarah selama masa persiapan menuju Hari Raya Paskah. Marilah kita pada kesempatan yang berbahagia ini untuk selalu bersyukur. Dengan memulainya Hari Rabu Abu ini, kita memulai satu perjalanan iman untuk memperbaharui diri kita masing-masing. Saya yakin bahwa dengan perayaan Rabu Abu ini kita semua menjadi sadar akan kelemahan-kelemahan dan bersedia untuk mau bertobat, bersedia untuk mau mengakukan dosa-dosa kita selama masa Prapaskah ini. Ini saja pesan saya untuk saudara-saudari umat beriman, untuk agar perayaan yang dimulai dengan hari Rabu Abu ini akan kita selesaikan juga di dalam perayaan puncak mulia Hari Raya Paskah
kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus, kita telah mendengarkan sejarah dan makna dari Rabu Abu yang dijelaskan oleh Pater Crispinianus Lado SPD. Kali ini juga kita akan mendengarkan bagaimana aturan pantang atau puasa secara tradisi Katolik dan apa tema dari Paskah tahun ini yang akan dijelaskan oleh Pater Filan Nasruddin SPD. Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat paroki Onekore yang saya kasihi dalam Kristus, hari ini kita merayakan Hari Rabu Abu, dan perayaan hari ini mengawali ziarah iman kita selama masa puasa ini, atau sering kita sebut juga dengan masa Prapaskah. Dan saudara-saudari, dalam bacaan Injil yang kita dengar hari ini, ada 3 hal yang disebutkan oleh Yesus sebagai kewajiban agama yang mesti kita jalankan sebagai orang Kristen, secara khusus sebagai orang Katolik. Yang pertama tentang berpuasa, yang kedua tentang bersedekah atau beramal, dan yang ketiga tentang berdoa. Ketiga kewajiban agama inilah yang diharapkan untuk dijalankan dalam masa puasa selama 40 hari ke depan. Dan saudara-saudari, secara khusus pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kewajiban agama yang pertama, yaitu berpuasa. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari ketika orang menyebut puasa, itu selalu di samping itu juga orang menyebut kata pantang. Jadi puasa dan pantang disebut satu kali karena dianggap sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu, mungkin pada bagian awal saya sedikit menjelaskan apa perbedaan antara pantang dan puasa. Secara hukum, pantang berarti menahan diri dari makan daging atau salah satu jenis makanan tertentu yang ditentukan secara pribadi ataupun bersama-sama. Dalam hal ini, pantang merujuk pada jenis dan kualitas dari makanan yang dikonsumsikan seseorang. Sedangkan puasa berarti tindakan sukarela untuk tidak makan atau tidak minum seluruhnya ataupun sebagiannya. Puasa mengacu pada jumlah atau kuantitas dari makanan yang dikonsumsikan. Saudara-saudariku terkasih, setelah kita memahami apa arti puasa dan pantang, pada bagian berikutnya mungkin kita perlu bertanya, apa tujuan kita melakukan puasa dan pantang? Puasa dan pantang adalah bagian integral atau bagian yang utuh dari kehidupan umat beriman, secara khusus orang-orang Katolik. Karena itu saudara-saudari, puasa dan pantang bagi kita dianggap sebagai sebuah kewajiban, sekaligus menyadarkan kita bahwa praktek berpuasa dan berpantang merupakan latihan rohani yang sangat berguna untuk membangun sikap tobat, membangun sikap penyangkalan diri, dan solider dengan pengorbanan Yesus di salib. Dan saudara-saudari, Rasul Paulus dalam bacaan kedua hari ini menyatakan kepada kita bahwa sesungguhnya masa puasa ini adalah saat penyelamatan dari Allah. Pertanyaan penting setelah kita memahami apa arti puasa dan pantang dan apa tujuannya,
pertanyaan berikut yang menurut saya penting adalah, kira-kira siapa yang wajib harus berpantang dan berpuasa menurut Gereja Katolik? Saya menggunakan pendasaran atau alasan dengan menggunakan kanon 1252. Yang wajib berpantang adalah semua umat beriman yang telah dapat menggunakan akal budinya. Dan secara khusus dijelaskan dalam kanon ini bahwa orang-orang yang wajib berpuasa dan pantang adalah orang-orang yang menurut usianya sudah genap 14 tahun. Oleh karena itu, kalau seseorang itu belum genap usia 14 tahun ke bawah, maka secara hukum dia belum dikatakan sebagai orang beriman yang wajib berpuasa dan berpantang. Tetapi kalau sudah genap usia 14 tahun ke atas sampai umur 60, maka mereka ini adalah orang-orang yang wajib berpuasa dan berpantang secara hukum. Dan saudara-saudari, itu ketentuan yang pertama. Yang lain juga dikatakan bahwa orang yang berpuasa adalah orang-orang yang dianggap sudah dewasa. Dan dalam konteks kita, orang-orang yang sudah dewasa itu adalah orang yang berusia 18 tahun ke atas dan sampai umur 60 tahun. Oleh karena itu, mereka-mereka yang di luar usia ini itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Jadi boleh berpuasa tetapi tidak diwajibkan karena usia yang sudah ditentukan ini. Baik saudara-saudari, tadi saya sudah jelaskan bahwa siapa-siapa yang wajib berpuasa dan berpantang. Bagian berikutnya saya sedikit menjelaskan kira-kira siapa saja yang tidak diwajibkan untuk berpuasa dan berpantang. Yang pertama, orang-orang yang secara usianya itu belum diwajibkan atau tidak diwajibkan untuk berpuasa dan berpantang, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan di bagian awal. Lalu yang kedua, menurut hukum kanon ini juga dijelaskan bahwa ada orang-orang tertentu yang tidak diwajibkan karena situasi-situasi tertentu untuk berpuasa dan berpantang. Misalnya, mereka yang sedang berlayar atau melaut. Mereka ini karena alasan-alasan tertentu, mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa atau berpantang pada saat masa puasa atau masa prapaskah. Tetapi mereka ini diajak untuk mengambil cara lain yang menggantikan puasa dan pantang itu, yaitu dengan berusaha untuk melakukan karya-karya amal kasih. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ada orang-orang tertentu juga yang tidak diwajibkan untuk berpuasa. Terutama mereka itu adalah orang-orang yang sedang sakit, para pekerja-pekerja keras yang mau tidak mau membutuhkan makanan, lalu juga ibu-ibu hamil dan orang-orang lainnya yang memang dengan alasan masuk akal tidak bisa melakukan atau menjalankan puasa dan pantang. Saudara-saudari terkasih, hal berikut yang mau saya jelaskan adalah kira-kira kapan saja kita harus melaksanakan puasa dan pantang. Menurut kanon 1250 dari kitab hukum kanonik, dijelaskan bahwa hari tobat atau waktu tobat dalam seluruh gereja adalah setiap hari Jumat sepanjang tahun dan masa 40 hari sebelum Paskah. Hari ini kita memulai masa puasa atau masa prapaskah, maka hari selama 40 hari ini itu adalah hari pertobatan bagi kita, di mana kita harus menjalankan puasa dan pantang. Namun saudara-saudari, setiap hari Jumat sepanjang tahun itu bagi kita itu hanya kita bisa menjalankan pantang saja. Tetapi pada hari masa prapaskah atau masa puasa, disitulah kita boleh menjalankan puasa dan pantang sekaligus.
Tetapi ditekankan bahwa 2 hari besar yang mesti di mana kita harus menjalankan pantang dan puasa sekaligus itu adalah hari Rabu Abu dan hari Jumat Agung. Sedangkan hari Jumat lain dalam masa Prapaskah itu kita hanya bisa mengambil atau menjalankan puasa. Saudara-saudariku terkasih, umat paroki Onekore yang saya kasihi, bagian terakhir yang saya mau jelaskan dan mau sampaikan kepada kita adalah beberapa pedoman praktis yang harus diperhatikan ketika kita berpuasa dan berpantang. Yang pertama, penentuan pantang harus dianggap masuk akal. Artinya, jika kita mengambil pantang untuk tidak makan daging, maka itu mengandaikan bahwa hampir setiap hari atau sekurang-kurangnya beberapa kali dalam seminggu kita selalu makan daging. Karena itu kita boleh mengambil pantang untuk tidak makan daging. Tetapi seandainya kalau kita jarang untuk makan daging selama 1 minggu, apalagi 1 bulan, maka kita tidak bisa memilih untuk pantang makan daging. Oleh karena itu saudara-saudari, sebagusnya atau sebaiknya kita harus memilih untuk pantang satu jenis makanan yang biasa kita konsumsikan, sehingga pantangnya memiliki makna yang jelas, menahan diri dari makanan-makanan yang biasa kita konsumsikan, apalagi yang paling kita sukai. Karena itu saudara-saudari, selain dari daging atau garam, sebenarnya kita juga bisa memilih pantang-pantang lainnya yang kita anggap sebagai sesuatu yang sulit untuk kita tinggalkan atau untuk kita hindarkan atau untuk kita kendalikan. Misalnya, pantang makan lombok. Andai kata saya tidak bisa makan kalau tidak makan lombok. Atau juga pantang minum kopi bagi orang yang sepanjang harinya bisa minum sampai 5-6 gelas kopi. Karena itu bagi dia bisa memilih pantang untuk minum kopi. Ini ketentuan yang pertama, yaitu kita harus mengambil atau memilih pantang harus dinilai masuk akal. Lalu yang berikut, hal yang kedua, pantang tidak terbatas hanya soal makanan. Namun, pantang dapat dianggap sebagai hal yang paling mendasar dan dapat dilakukan oleh semua orang. Namun, jika satu dan lain hal tidak dapat dilakukan, maka terdapat pilihan-pilihan lain. Seperti yang tadi saya jelaskan di bagian awal, bahwa kalau misalnya orang tidak bisa pantang untuk makan daging atau makan ikan atau makan tanpa garam, maka bisa saja orang-orang memilih pantang-pantang jenis lain yang menurut dia ini yang harus saya perjuangkan. Misalnya pantang untuk tidak nonton YouTube sepanjang hari, pantang untuk tidak membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan, atau juga pantang lainnya. Tetapi saudara-saudari, jika memungkinkan bisa digabungkan. Saudara-saudari terkasih, berkaitan dengan pantang saya sudah jelaskan tadi. Berikut ini saya menjelaskan bagaimana pelaksanaan puasa dalam penghayatan hidup kita sebagai orang Katolik. Bagi kita, puasa artinya makan kenyang hanya 1 kali. Oleh karena itu, bagi orang yang biasa makan 3 kali sehari, dapat memilih beberapa kemungkinan. Misalnya, kenyang pada saat makan pagi, berarti makan siang dan makan malamnya tidak kenyang. Atau sebaliknya, misalnya tidak kenyang makan pagi, kenyang makan siang, berarti tidak kenyang makan malam. Pokoknya dengan berbagai kemungkinan, intinya
sepanjang satu hari kita hanya makan kenyang satu kali. Saudara-saudari umat paroki Santo Yosef Onekore yang terkasih, demikian 1-2 penjelasan dari saya. Selamat memasuki masa puasa atau masa Prapaskah. Semoga masa puasa ini sungguh-sungguh menjadi masa penuh rahmat bagi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan dan supaya hati kita disucikan. Tuhan memberkati. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, masa Prapaskah adalah masa umat beriman menyiapkan diri untuk menyambut Paskah dengan doa, tobat, dan amal kasih. Semoga masa Prapaskah kali ini menjadi berkat untuk kita semua.